Dan untuk mengetahui informasi terkini pasca ricuh antara warga dengan polisi saat proses eksekusi lahan sawit di Pasaman Barat, Sumatera Barat, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Yohanes. Rio, selamat siang. Ini setelah kericuhan terjadi kemarin, lalu bagaimana situasi di lahan sawit hari ini? Apakah masih ketat dijaga oleh polisi, Rio? Ya, selamat siang Ian dan juga saudara. Dapat saya sampaikan bahwasanya hari ini itu masyarakat dari Nagari Kapa, Kabupaten Pasaman Barat masih bersiaga di depan pintu lahan masuk yang saat ini bersengketa. Dan untuk hari ini dari informasi yang saya terima dari masyarakat sekitar, itu untuk pihak dari PT maupun pihak kepolisian itu sudah menarik diri. Kemarin memang di hari Sabtu pihak PT bersama pihak kepolisian kembali mencoba untuk melakukan clearing dan penanaman sawit di area yang masih bersengketa ini. Namun karena masih dihadang warga, itu pihak kepolisian dan masyarakat sekitar juga menahan diri sehingga tidak terjadi bentrok seperti yang pada hari Jumat sebelumnya. Pada hari ini memang hanya masyarakat sekitar saja, masyarakat Nagari Kapa saja yang bersiaga. Mereka bahkan ada yang mendirikan tenda untuk memastikan agar aktivitas pembersihan area dan juga penanaman sawit ini tidak terjadi di area yang saat ini mereka klaim sebagai tanah wilayah mereka. Demikian, Ian. Ya, masyarakat masih terus berdatangan ke tanah adat lahan sawit dan juga penjagaan masih dilakukan, namun alat berat sudah ditarik begitu ya, Rio. Namun yang juga jadi pertanyaan, Rio, apakah sudah ada komentar dari polisi terkait LBH Padang yang sebelumnya menyebutkan seharusnya polisi ini mengurai konflik bukan justru membela perusahaan. Bagaimana komentar polisi terkait hal ini? Ya, Ian dan juga saudara, memang dari dalam hal ini LBH Padang menyebut seharusnya pihak kepolisian berada di tengah sebagai mediator yang akan memediasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar. Karena lahan ini sejauh ini masih dalam statusnya status quo atau mereka masyarakat sedang mengajukan TORA ke Kementerian ATPR BPN itu dan masih belum ada hasil sehingga status lahan ini status quo. Namun dari beberapa hari ini, kemarin saya juga sudah mencoba mengkonfirmasi dengan Kabid Humas Polda Sumbar, baik melalui telepon ataupun melalui pesan tingkat di WA. Sampai saat ini memang belum ada respon dari Kabid Humas Polda Sumbar dan setingkatnya untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait hal yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat terkait konflik maupun beberapa orang yang ditahan sebelumnya. Karena di hari Jumat itu terjadi konflik, sempat ditahan 9 orang dan dibawa ke Mapolda Sumbar. Lalu setelah pemeriksaan pada Jumat malamnya baru mereka dilepaskan. Demikian, Ian. Ya, selain itu juga, Rio, yang jadi pertanyaan sebelumnya LBH Padang menyebutkan bahwa konflik serupa bukan hanya terjadi pada saat ini namun sudah lama gitu kerap terjadi. Sebetulnya yang menjadi pertanyaan berapa lama konflik ini terjadi dan mengapa tidak kunjung selesai, Rio? Ya, konflik ini antara masyarakat Nagari Kapa dengan pihak PT PH ini sudah terjadi, mulai muncul itu pada tahun 2000-an. Ini sudah terjadi panjang sekali konfliknya. Masyarakat juga sudah sempat mengajukan 4 kali gugatan sehingganya dalam hal ini status lahan ini masih status quo. Sementara PT PH ini masih mengklaim bahwasannya ada kawasan area ini masuk dalam kawasan HGU mereka. Dan dalam pengelolaan HGU itu mereka mempunyai hak pengelolaan hingga tahun 2034 nanti. Sementara masyarakat mengklaim itu HGU itu tidak masuk ke dalam tanah wilayah mereka. Mereka mengklaim ini adalah hak wilayah mereka yang tidak dimarkaskan tidak masuk dalam HGU. Sehingganya ini sudah terjadi konflik yang cukup panjang dan mulai memanas itu pada Jumat kemarin ketika pihak perusahaan mengambil sikap untuk melakukan eksekusi dan pembersihan area. Demikian, Jan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.